Shalom semua, sebelum kita memulai renungan pagi pada hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang sudah Engkau limpahkan pada kami ya Tuhan, sehingga pada pagi yang indah ini kami bisa bangun untuk kembali beraktivitas Tuhan. Ya Tuhan, tetapi sebelum itu kami akan mendengar dan menerima sedikit dari firman-Mu, agar firman yang kami terima dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami mengerti apa yang Engkau maksud dalam firman-Mu itu Tuhan. Ya Tuhan, berkati pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini, agar firman yang hamba sampaikan dapat seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, doa yang jari sempurna ini hanya kami alaskan dalam nama-Mu, Tuhan Yesus yang penuh kasih. Haleluya, amin. Bacaan pada pagi hari ini terambil dari Ibrani 1 ayat 1-4 dengan perikop Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Ayat pertama, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat 2, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ayat 4, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu Yesus Sang Perantara. Pada ayat pertama sudah dijelaskan bahwa pada zaman dahulu Allah menyampaikan isi hatinya melalui perantaraan nabi. Kemudian nabi akan menyampaikan pesan Allah kepada umatnya. Nah, komunikasi semacam ini dapat terjadi karena hubungan manusia dengan Allah yang terputus akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Karena itu, perantara seperti nabi-nabi yang dipilih dan diperkenankan Allah diperlukan untuk menjadi penghubung, menjalankan tugas menyikapkan kehendak Allah kepada manusia. Pada ayat kedua juga dijelaskan bahwa tetapi di zaman akhir Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan Yesus Kristus. Nah, Allah menetapkan Dia sebagai perantara yang akan memulihkan hubungan Allah dengan manusia melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Yesus Kristus telah menanggung dosa kita sehingga kita memiliki akses kembali untuk berbicara langsung kepada Allah. Penderitaan yang Ia alami saat disalibkan dan pencurahan darahnya untuk menebus dosa manusia. Jadi tidak ada sesuatu baik nabi maupun malaikat yang memiliki kekuasaan dan kemuliaan lebih besar daripada Yesus Kristus. Dialah yang satu-satunya jalan keselamatan dan perantara antara Allah dengan manusia. Yesus adalah cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah yang penuh dengan kekuasaan. Oleh karena Dia, segala sesuatu telah dijadikan. Setelah Yesus selesai menyucikan manusia dari dosa, maka Ia mendapatkan tempat terhormat di surga, duduk di sebelah kanan Allah di tempat yang maha tinggi. Hal ini merupakan suatu sukacita yang besar bagi kita orang-orang berdosa, karena jika tanpa kehadiran Yesus di dunia ini sebagai perantara, maka kita adalah orang-orang yang binasa. Jadi kita tidak perlu takut, sebab Yesus telah menyucikan kita dari dosa dan memberikan hidup yang kekal. Sebagai orang yang terpanggil dalam anugerah keselamatan, kita harus menempatkan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Akuilah kekuasaannya dan percayakan sepenuhnya kehidupan kita kepadanya. Mari kita hidup taat pada firman-Nya sehingga kita dapat membuat orang lain menjadikan Yesus perantara dalam hidupnya. Amin. Sebelum menutup renungan pada pagi hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang sudah Engkau limpahkan pada kami, sehingga pada hari ini kami dapat kembali untuk merenungkan sedikit dari firman-Mu ini ya Tuhan.
Dan ya Tuhan, firman-Mu pada hari ini boleh mengingatkan kami untuk selalu mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya perantara antara kami dengan Allah Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami senantiasa menempatkan Engkau di pusat kehidupan kami, hidup dalam ketaatan dan menjadi terang bagi sesama kami Tuhan. Mampukan kami untuk terus berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu saja ya Tuhan. Dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Semoga aktivitas yang akan kami lakukan dapat Engkau sertai dan Engkau berkati ya Tuhan, supaya berlangsung dengan baik ya Tuhan. Doa yang jadi sempurna ini hanya kami alaskan dalam nama-Mu, Tuhan Yesus yang penuh kasih. Haleluya, amin.